Hai, kembali lagi bersama saya Imelda Triputri Neti, NIM 1703030031, mahasiswa semester 7 kelas A, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Judul dari buku ini adalah Kolektivitas dan Kekuatan Internet dalam Perspektif Sosiologi. Bagian 1, Aksi Kolektif di Era Digital. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa media digital punya peran dalam gerakan sosial hari ini. Hal ini berkembalikan dari keyakinan bahwa era digital melemahkan gerakan kolektif, karena ia membuat manusia jadi semakin individual. Menurunnya jumlah serikat pekerja serta minimnya minat pada parpol atau ormas pada era digital tidak bisa serta-merta dianggap menunjukkan bahwa masyarakat apolitis. Hal ini juga bisa mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk yang berbeda. Bagaimana media digital membentuk perubahan partisipasi dan aktivisme politik? Sejauh apa perbedaannya dengan pola organisasi tradisional? Ada 3 poin utama yang menjadi karakteristik connective action. Pertama, partisipasi politik dalam ruang maya berjalan dalam logika connective action yang berbeda dari logika klasik collective action ala Mancur Olson. Kedua, dalam media digital, partisipasi politik lebih menyerupai ekspresi personal individu dibanding aksi kelompok. Beredarnya tagar menjadi bingkai bersama sebagai penanda akan suatu isu, tetapi pemaknaannya bisa berbeda bagi setiap orang. Melalui bingkai ini kita dapat terkoneksi, walaupun narasi, pandangan, dan makna yang diberikan bisa sangat personal, sesuai dengan aspirasi, harapan, keluhan, keyakinan, dan gaya hidup masing-masing. Bagian kedua, tipologi jejaring aksi dalam ruang digital. Meski inti pembahasan buku ini adalah mengenai pola baru aktivisme digital, Binet dan Segreber tidak serta-merta menganggap pola organisasi aksi kolektif tradisional sudah tergerus zaman. Bagi mereka, logika connective action adalah adendum yang melengkapi logika collective action. Bagian ketiga, organisasi politik dan sensor internet. Internet telah mencapai relevansi baru sebagai alat politik. Kampanye kepresidenan Howard Dean pada tahun 2004 di Amerika Serikat menjadi terkenal karena kemampuannya untuk menghasilkan sumbangan melalui internet, dan kampanye Barack Obama pada tahun 2008 menjadi lebih terkenal. Pemerintah juga mulai online. Beberapa negara seperti Kuba, Iran, Korea Utara, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok, dan Arab Saudi menggunakan perangkat lunak, pemfilteran, dan penyensoran untuk membatasi apa yang dapat diakses oleh orang di negara mereka di internet. Bagian keempat, filantropi. Penyebaran akses internet berbiaya rendah di negara-negara berkembang telah membuka kemungkinan baru bagi badan amal peer-to-peer yang memungkinkan individu menyumbangkan sejumlah kecil dana untuk proyek amal bagi individu lain. Sentuhan populer pada filantropi berbasis internet adalah penggunaan pinjaman peer-to-peer untuk tujuan amal.
Kiva memelopori konsep ini pada tahun 2005, menawarkan layanan berbasis web pertama yang mempublikasikan profil pinjaman individu untuk perdanaan. Bagian kelima, sosiologi internet. Sosiologi internet melibatkan penerapan teori dan metode sosiologis ke internet sebagai sumber informasi dan komunikasi. Sosiolog prihatin dengan implikasi sosial dari teknologi, jaringan sosial baru, komunitas virtual, dan cara interaksi yang telah muncul, serta masalah yang terkait dengan kejahatan dunia maya. Internet yang terbaru dari serangkaian terobosan informasi utama diminati oleh para sosiolog dalam berbagai cara. Sebagai alat untuk penelitian misalnya, dalam menggunakan kuesioner online, bukan kertas, sebagai platform diskusi, dan sebagai topik penelitian. Bagian keenam, munculnya disiplin internet. Internet adalah fenomena yang relatif baru. Seperti yang ditulis Robert Darnot, ini adalah perubahan revolusioner yang terjadi kemarin atau sehari sebelumnya, tergantung bagaimana Anda mengukurnya. Bagian ketujuh, tren penelitian tentang internet. Menurut DiMaggio et al., penelitian cenderung berfokus pada implikasi internet di 5 domain. 1. Ketidaksetaraan atau masalah kesenjangan digital. 2. Modal publik dan sosial atau masalah perpindahan tanggal. 3. Partisipasi politik atau masalah ruang publik, demokrasi musyawarah, dan masyarakat sipil. 4. Organisasi dan lembaga ekonomi lainnya. 5. Budaya partisipatif dan keanekaragaman budaya. Awalnya ada diprediksi bahwa internet akan mengubah segalanya atau tidak sama sekali. Seiring waktu, bagaimanapun sebuah konsensus muncul bahwa internet setidaknya dalam fase perkembangan saat ini melengkapi daripada menggantikan media yang diterapkan sebelumnya. Bagian ke-8, dampak sosial menggunakan internet. Internet telah menciptakan layanan jejaring sosial, forum interaksi sosial yang hubungan sosial, seperti Facebook, MySpace, Meetup, dan Couchsurfing yang memfasilitasi interaksi online dan offline. Ada perdebatan berkelanjutan tentang dampak internet pada ikatan yang kuat dan lemah. Apakah internet menciptakan modal sosial lebih banyak atau lebih sedikit? Peran internet dalam tren menuju isolasi sosial, dan apakah itu menciptakan lingkungan sosial yang kurang lebih beragam? Penelitian terbaru telah mengambil Internet of Things dalam ruang lingkupnya, karena jejaring global objek sehari-hari yang saling berhubungan dikatakan sebagai langkah selanjutnya dalam kemajuan teknologi. Tentunya, jaringan global berbasis ruang dan bumi memperluas cakupan dengan cepat. Kesembilan, dampak internet pada anak-anak. Anak-anak dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan keterampilan belajar mereka. Misalnya, menggunakan program online untuk meningkatkan cara mereka belajar membaca atau mengerjakan matematika. Teknologi sumber daya yang disediakan untuk anak-anak dapat meningkatkan keterampilan mereka, tetapi anak-anak yang harus berhati-hati terhadap apa yang mereka hadapi karena bagaimana penindasan maya dapat terjadi.
Rutinitas anak-anak telah berubah karena mereka menggunakan perangkat teknologi yang mereka perkenalkan. Tetapi, sementara kesehatan dan kualitas hidup anak-anak diuntungkan oleh teknologi, waktu menuntut rutinitas perawatan dan kurangnya kompatibilitas dengan kerangka waktu sosial dan kelembagaan lainnya memiliki beberapa implikasi negatif. Bagian ke-10, keuntungan ekonomi dari perdagangan melalui internet. Sementara banyak yang telah ditulis tentang keuntungan ekonomi dari perdagangan yang mendukung internet, terdapat juga bukti bahwa beberapa aspek dari internet seperti peta dan layanan sadar lokasi mungkin berfungsi untuk memperkuat ketidaksetaraan ekonomi dan kesenjangan digital. Bagian ke-11, kenyamanan dalam menggunakan internet. Industri pornografi dan perjudian sama-sama memanfaatkan World Wide Web dan seringkali memberikan sumber pendapatan iklan yang signifikan untuk situs web lainnya. Sekian dari saya, jangan lupa ditonton, di like, dan di subscribe. Terima kasih.